Hai Movers, kembali lagi bersama saya di Oh Mama Oh Papa, sebuah kisah nyata. Nah Movers, kisah Oh Mama Oh Papa pada kali ini datang dari seorang perempuan muda, kita sebut aja namanya Cindy. Cindy ini merupakan seorang perempuan muda yang cantik, yang aktif, dan juga dia bekerja di salah satu bar yang eksklusif banget. Nah, kenapa bisa dibilang eksklusif? Karena yang datang ke tempat kerjanya Cindy itu, ke tempat dia bekerja, ke bar itu tuh orang-orang yang cukup terbilang kaya. Pengusaha, pejabat, pasti datang ke sana. Cindy ini tuh cukup happy bekerja di sana karena selain gajinya yang besar, dia juga suka dapet tip dari pelanggan-pelanggannya itu. Tipnya juga besar banget, bisa dibilang kayak gitu untuk ukuran pelayan. Nah, di tempat kerjanya ini juga si Cindy ini tuh ketemu Om Over sama suaminya. Kita sebut aja namanya Hari. Mereka ketemu, kemudian awalnya sih Cindy ini tuh bersikap ke si Hari ini tuh biasa aja kayak pelanggan pada umumnya. Tapi mungkin karena Harinya ini juga udah suka dari pandangan pertama ya sama si Cindy ini tuh, jadi kayak dia sering banget datang ke situ entah buat makan siang atau buat ngopi doang. Jadi Cindy tuh kayak, oh iya nih orang kayak dinotis lah gitu sama Cindy, kayak sering banget datang ke sini ya kayak gitu. Mulai dari situ Movers, mereka tuker-tukeran lah tuh nomor telepon. Mereka juga sering bercanda setiap kali si Hari ini datang ke tempat kerja Cindy. Mereka tuker-tukeran nomor telepon. Kemudian si Hari ini bilang kalau misalkan dia jatuh cinta sama si Cindy ini. Ya udahlah tuh mereka berkomitmen, mereka sepakat kalau mereka mau jalin hubungan lebih dari teman, mereka pacaran lah tuh. Setahun berlalu setelah mereka pacaran, Hari ini tuh melamar Cindy Movers. Dengan hati yang sumringah dan berbunga-bunga, Cindy ini tuh menerima lamarannya Mas Hari. Wow, setahun pacaran ketemu, jodoh emang gak ada yang tahu ya Movers. Setelah menerima lamarannya Mas Hari ini, Cindy diboyong lah tuh ke kampung halamannya. Mereka pulang kampung, mereka minta restu nih ke kedua orang tua. Kemudian mereka menikah dan pesta pernikahannya itu bisa dibilang cukup mewah Movers. Jadi mereka menikah di kampung halamannya Cindy dengan pesta yang meriah dan keluarga yang bahagia setelah menikah. Karena for your information, Mas Hari ini tuh seorang pegawai yang pangkatnya tuh udah dibilang cukup tinggi, kayak banyak lah gitu uangnya gitu. Makanya dia bisa berkunjung ke tempat kerjanya Cindy kan ya. Oke, kemudian setelah mereka menikah, mereka mulai menjalani kehidupan rumah tangga gitu. Mas Hari ini minta Cindy, udah deh Sin, kayaknya kamu berhenti aja deh kerja. Kamu fokus aja deh ke keluarga kecil kita. Kamu ngurusin aku, ngurusin rumah. Apalagi posisi Cindy waktu itu tuh lagi hamil muda Movers. Mereka bahagia banget lagi tuh baru nikah, terus langsung dikasih keturunan gitu, Cindy-nya hamil. Dengan udah punya rumah dan punya mobil juga, pekerjaannya Mas Hari juga settle. Wah, mereka bahagia banget deh di pernikahan mereka awal-awal. Kemudian anak pertama mereka lahir, mereka bisa kesana sini jalan-jalan kayak keluarga pada umumnya. Kemudian 2 tahun berselang itu, Cindy ini dikaruniai anak lagi. Ya, jadi Cindy hamil anak kedua dari si Mas Hari ini. Udah punya anak, keluarganya settle, suaminya baik, sayang banget sama si Cindy. Bener-bener tipikal, kalau di gambaran otak aku tuh kayak tipikal keluarga yang bahagia, harmonis. Wow, gak kekurangan gitu ya. Kayak perfect family banget lah gitu. Kemudian tibalah waktunya buat kejatuhan keluarganya Cindy ini. Kira-kira kenapa ya? Jadi Movers, di tahun itu tuh si keluarganya Cindy di kota tempat Cindy ini tinggal itu mengalami resesi yang dibilang tuh cukup parah gitu loh. Jadi banyak banget perusahaan di sana yang nge-cut off, mecat-mecatin, nge-PHK-in karyawan-karyawannya, terus banyak juga yang tutup karena resesi itu tadi.
Nah, mendengar hal itu tuh Cindy suaminya juga ikut stres dong, kayak waduh gimana ya kalau misalkan kita nih sampai kena dampak resesi ini. Kemudian apa yang ditakutkan oleh Cindy dan suaminya terjadi juga, Omovers. Suaminya ini kena PHK. Padahal posisinya itu udah cukup tinggi di perusahaan tempat dia bekerja. Apalagi si Mas Hari ini tuh bekerja cukup lama, Omovers. Jadi kayak, wah sayang banget ya gitu. Tapi katanya sih perusahaan tempat kerjanya Mas Hari ini tuh bakal manggil dia lagi kalau misalkan udah stabil semuanya. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Tapi sebelum si Mas Hari ini di PHK, Cindy dan juga Mas Hari itu udah punya planning, Omovers ternyata. Bagus nih, udah punya planning duluan, backup plan. Jadi mereka ini memutuskan bahwa kan si Mas Hari ini tuh pangkatnya udah tinggi di perusahaan tersebut, terus kemudian juga punya posisi, kemudian kerja juga udah lama. Jadi nggak mungkin dong pesangonnya itu kecil. Jadi mereka muter otak buat kayak gimana kalau misalkan pesangon yang dari Mas Hari ini nih nanti Mas Hari pada saat dikeluarkan atau di cut off dari kantornya itu dibuat modal usaha. Ya udah deh tuh. Semuanya terjadi, pesangonnya pun besar yang dikasih dari kantornya Mas Hari. Mereka membulatkan tekad buat mulai usaha tanpa berlama-lama lagi. Jadi mereka langsung mulai usaha itu. Kemudian sebulan, 2 bulan usahanya ini jalan gitu lancar. Terus mereka juga kasih promo-promo menarik gitu loh buat para pelanggan berkunjung. Tapi setelah dihitung-hitung, Omovers, apa yang mereka keluarkan itu ternyata jauh lebih besar daripada apa yang mereka terima. Jadi mereka mulai kebingungan nih. Sementara kebutuhan anak-anaknya buat sekolah, kebutuhan rumah tuh masih harus terpenuhi setiap bulannya. Mereka udah mulai ketar-ketir, ketakutan gitu. Terus aduh gimana nih, harus apa lagi? Karena bengkel ini kan, for your information juga, Mas Hari itu buka usahanya itu bengkel dan cuci mobil gitu, Omovers. Jadi mereka juga mikir kayak bengkel dan tempat cuci mobil ini juga tuh nggak mungkin setiap hari rame gitu loh. Udah deh tuh, akhirnya Cindy ngalah. Cindy bilang ke Mas Hari, Mas boleh nggak kalau misalkan aku bekerja lagi? Ya hitung-hitung bantuin kamu lah. Mendengar hal itu Mas Hari tadinya tuh kekeh kayak, enggak, kita harus cari cara lain aja untuk supaya usaha kita maju. Awalnya dia kekeh nggak biarin istrinya buat kerja. Akhirnya setelah lama dan uang mereka juga makin tipis, akhirnya Cindy dibolehin kerja sama Mas Hari. Gengsinya tinggi juga ternyata Mas Hari ya. Udah itu, setelah Cindy ngelamar ke sana sini, terus Mas Hari juga coba puter otak buat ngelamar sana sini, berharap kalau misalkan dia dapat kerja, istrinya ini nggak perlu kerja lagi, Omovers. Ya udah deh tuh, mereka ngelamar, ternyata Cindy ditawarin deh nih sama bos di tempat kerjanya yang lama di klub itu tuh. Karena mereka mungkin denger juga kali ya kalau misalkan Cindy ini lagi cari kerjaan, dan mungkin dulu kerjaannya Cindy ini tuh bagus, apalagi dia keluar dari tempat kerja yang lama itu nggak ada masalah gitu loh, karena ya memang mau fokus mengurus keluarga aja. Ya udah deh tuh, bosnya yang lama telepon Cindy, dia ngabarin, nih kamu kalau misalkan butuh kerjaan masuk aja lagi, kita pasti ada tempat kok buat kamu. Dengar hal itu, dia langsung kabarin ke suaminya, Omovers. Dia bilang ke si Mas Hari, kalau misalkan dia ditawarin kerja lagi sama bosnya yang lama itu. Ya udah itu, Mas Hari mengizinkan, dia mulai bekerja lagi di situ. Walaupun sanksi ya dalam hatinya tuh berbeda banget sama waktu zaman dia muda. Dia tuh kayak, aduh kok merasa beda gitu. Karena waktu zaman dia muda tuh kan namanya juga klub malam ya, Omovers. Suka lah banyak gitu cowok-cowok yang ngegodain gitu, cowok-cowok bandel yang ngegodain gitu, buaya-buaya darat gitu kan ya. Ya udah tuh, Cindy merasa agak asing lagi aja gitu di tempat itu tuh. Karena posisinya saat itu tuh dia sudah menikah dan sudah memiliki anak. Beda banget sama waktu dia masih gadis gitu. Cindy mulai beradaptasi lagi, terus kayak nggak terlalu nanggepin cowok-cowok yang iseng yang suka ngegodain dia di klub malam itu. Dia fokus aja deh tuh cari uang. Dan tiba saatnya buat si Cindy ini ketemu sama satu orang yang menjadi
mengawal kehancuran keluarganya. Sin. Oke. Kita sebut aja orang ini namanya Pak Riko. Pak Riko ini adalah salah satu direktur dan juga founder dari sebuah perusahaan besar di tempat si Cindy ini tinggal. Pak Riko ini tuh sering berkunjung memang ke klub tempatnya Cindy ini tuh udah cukup lama. Tapi dia baru aja nih perhatiin si Cindy ini tuh beberapa waktu belakangan ini, Omovers. Jadi Cindy mulai diajak ngobrol sama Pak Riko, terus diajak minum-minum, mereka saling curhat, timbullah benih-benih cinta dalam hatinya Pak Riko buat Cindy. Mungkin di pikirannya Pak Riko nih, Cindy ini asik juga kali ya. Anaknya tuh seru gitu loh. Karena Pak Riko ini terbilang umurnya udah sekitar 50 tahunan, tapi dia masih gagah gitu, Omovers. Sementara Cindy kan masih muda nih ya, mungkin dia mencari sesuatu yang fresh atau gimana. Nah, mereka nih hubungannya cukup intens gitu. Pokoknya setiap Pak Riko datang, maunya dilayani cuma sama Cindy, mulai dari makanan, minuman, sampai ditemenin ngobrol sama Cindy ini tuh. Dan lama-lama, Pak Riko ini mengungkapkan perasaannya sama si Cindy. Dia bilang kalau misalkan dia suka sama Cindy dan berniat buat memperistri Cindy. Mendengar hal itu Cindy kayak, wow, gue udah punya suami nih, gue udah punya anak, kayak gitu loh. Apalagi dia tahu Pak Riko ini tuh udah punya istri gitu, karena kan sering curhat tadi Omovers ya. Terus si Pak Riko ini tuh bilang sama Cindy, yaudah deh, kamu jadi istri saya aja dulu. Jadi kayak nanti aku beliin kamu sebuah apartemen mewah di dekat sini dan dikasih uang per bulannya yang cukup besar, sekitar 10 juta dan belum uang-uang lainnya yang buat Cindy perawatan atau apa mungkin. Pokoknya per bulan itu dikasih 10 juta sama Pak Riko, terserah buat dia apa aja, tapi belum uang-uang yang lainnya, yang kecil-kecilnya. Mendengar hal itu Cindy tuh tergiur karena kan memang dia ini lagi terbelit masalah ekonomi ya, Omovers ya. Lagi kayak kebingungan gitu, waduh gue harus apa nih, kerja pontang-panting sini. Apalagi uang yang ditawarkan Pak Riko ini cukup besar. Dia tergoda, tapi dia juga sangsi sama suaminya. Dia gak mau mengkhianati suaminya, apalagi dia udah punya anak yang lucu-lucu di rumah gitu loh. Dia mikir, akhirnya dia keluar dari klub tempat dia bekerja dan menyetujui tawaran Pak Riko. Jadi Cindy ini jadi simpenan gitu ya. Wah. Udah itu, semua yang dijanjiin Pak Riko, mulai dari apartemen mewah, uang tiap bulan, dan belum uang-uang lainnya, itu semua diwujudin. Jadi Pak Riko ini gak cuma ngomong doang gitu loh. Katanya sih buat teman ngobrol, alasan dia mau memperistri si Cindy ini tuh. Karena istri sahnya ini sibuk dengan urusannya dia sendiri gitu. Jadi kayak bosen gitu dia di rumah. Kayak dia mau memperistri Cindy. Tapi si Cindy ini tuh keluar gak bilang, iyalah. Nah Cindy ini tuh keluar kan nih dari klub tempat dia bekerja. Dan suami itu gak tahu karena apartemen yang dibeliin Pak Riko ini tuh cukup berdekatan dengan tempat dia bekerja si klub itu. Jadi suaminya masih menganggap ya udah istriku tiap hari berangkat kerja ke tempat kerjanya yang waktu itu kan dia juga udah tahu ya karena mereka ketemu di sana. Terus setiap bulannya juga hampir semua kebutuhan rumah tangganya Cindy dan juga suaminya ini tuh dipenuhi sama si Cindy ini. Tapi suami itu nggak ada curiga atau apa gitu karena kan mungkin dia mikirnya oh gaji istriku di sana tuh besar, terus belum lagi tip-tip yang lainnya gitu loh. Ya udah deh tuh si suaminya tuh nggak menaruh curiga apa-apa. Tapi setiap pulang ke rumah Cindy tuh ada bergumul gitu dalam hatinya. Gue udah ngianatin suami gue nih, gimana ya? Terus ya udah deh, itu semua Cindy berusaha tepis demi kayak enggak, gue kan melakukan ini juga buat anak-anak gue, buat suami gue. Ya udah deh kayak gitu. Nah setelah si Cindy ini menjadi istri simpanannya Pak Riko dan mengkhianati suaminya dan juga kedua anak-anaknya,
Cindy ini kedapatan kalau dia tengah mengandung. Sin. Dia mulai curiga tuh kan awalnya kayak, wah kok pusing ya, terus kok mual ya. Akhirnya dia memeriksakan dirinya ke dokter dan ternyata dia tengah mengandung 3 minggu. Cindy bingung tuh awalnya. Waduh, ini anak suami aku apa anaknya Pak Riko ya? Terus ya udah deh tuh. Cindy berusaha meyakinkan dirinya kalau misalkan itu tuh anak suaminya. Dia kasih tahu suaminya kabar bahagia ini kalau, sayang beb, mas, aku hamil loh udah 3 minggu ini, tadi barusan aku ke dokter. Mendengar hal itu suaminya bersyukur banget. Dia sampai cium-ciumin perut si Cindy. Dia bilang, wow, ini Tuhan baik banget ya. Di tengah kesusahan-kesusahan kita yang ini, Tuhan malah kasih kita anugerah. Tuhan kasih kita anak gitu loh. Ini tuh, dia bilang sama suaminya, terus dia bertekad dalam hatinya kalau misalkan, aku gak mau mengecewakan suami aku lagi. Aku mau putusin hubungan aku sama Pak Riko. Ya udah deh tuh. Akhirnya setelah dari sana, besoknya dia ketemu lagi sama Pak Riko kan. Dia ketemu Pak Riko. Sebelum dia menyampaikan dia mau putus dari Pak Riko, dia bilang sama Pak Riko kalau misalkan dia tengah hamil. Belum juga selesai ngomongnya, Pak Riko memperlakukan hal yang sama seperti yang suaminya lakukan. Pak Riko seneng banget karena dia yakin kalau anak yang ada di kandungannya Cindy itu anaknya dia. Mendengar hal itu Cindy marah dong, kayak, enggak kok, ini anak suami aku yakin banget, ini insting aku sebagai seorang ibu kalau ini tuh anak suami aku bukan anak kamu. Mendengar hal itu Pak Riko kayak, oh enggak, itu anak saya yakin, dan gimana pun saya berhak atas anak itu, kata Pak Riko gitu. Jadi tuh setelah pulang dari sana, mereka berdebat tentang anak itu. Cindy mengalami kehidupan yang biasanya dia jalani. Dia mulai renggang hubungannya sama Pak Riko, tapi masih suka ketemu, tapi ya nggak sesering dulu aja gitu loh. Dia fokus sama keluarga kecilnya. Dan di kehamilannya ini dia yang menginjak 6 bulan, suaminya tiba-tiba mengeluarkan surat cerai. Lihat hal itu, Cindy bingung dong kayak, kok ini nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Mas Hari ngasih gue surat cerai ya. Terus dia nanya dong ke suaminya nih, dia pulang dia tanya ke suaminya, Mas, ini maksudnya apa ya kamu kasih aku surat cerai? Dengan keringat yang mengucur, terus menahan rasa kesal sambil geter, Mas Hari ngomong gini, aku tahu kok kalau selama ini kamu ada hubungan sama laki-laki lain. Wah, Cindy terkejutnya tuh bukan main, Omovers. Terus Cindy langsung mengelak kayak, fitnah ini kamu dengar dari siapa, Mas? Terus si Mas Hari bilang, laki-laki itu namanya Riko. Terus dia juga punya istri. Mas Hari tahu istrinya tinggal di mana, si Riko tinggal di mana. Dia tahu nama perusahaannya. Terus banyak deh, sampai apartemen-apartemen yang si Pak Riko ini beliin buat Cindy, dia tahu. Dan dia tahu berapa kali Cindy ini tuh ketemu sama Pak Riko ini. Makanya dia nggak segan-segan buat mengeluarkan surat cerai itu ke si Cindy. Kemudian si Cindy ini tuh udah nggak bisa ngelak lagi dong, karena ini buktinya udah terlalu konkret gitu loh. Yang dia bisa lakukan adalah dia sujud di hadapan suaminya, dia mohon maaf. Dia minta maaf lah sama suaminya, tapi suaminya udah tertutup itu hatinya, kayak enggak. Suaminya bilang dia udah ngerasa jijik banget sama Cindy dan dia nggak bakal mau terima anak yang ada di kandungannya Cindy, karena suami ini yakin kalau anak itu tuh bukan anaknya dia, tapi anaknya Pak Riko ini. Udah tuh Cindy berusaha ngeyakinin kalau misalkan anaknya itu tuh anaknya suaminya, anaknya Mas Hari ini, bukan anaknya Pak Riko. Dengan dalih dia seorang ibu, dia bisa merasakan dan sebagainya. Tapi suaminya tetap kekeh, nggak bisa terima. Dan saat persidangan berlangsung, hakim memutuskan kalau hak asuh anak-anaknya Cindy, kedua anaknya Cindy ini, jatuh ke tangan Mas Hari, si suaminya ini. Wah, dia jatuh lagi. Dan yang bikin jatuhnya lagi adalah setelah perceraian itu, Pak Riko nggak bisa dihubungin. Padahal dulu nih ya, Pak Riko yang minta-minta kalau misalkan
si Cindy ini tuh buat bercerai sama Mas Hari. Udah kamu ceraiin aja suami kamu supaya aku bisa nikahin kamu secara sah gitu loh. Tapi Cindy gak melakukan itu kan. Dia malah berbalik gitu, kayak dia sadar pas itu. Tapi telat ya Cindy ya. Kamu sudah mengecewakan suami kamu dan juga keluarga kecil kamu. Ya sudah itu. Pak Riko gak bisa dihubungin. Dan Cindy mendengar kalau misalkan hubungan Pak Riko dan juga istrinya kembali harmonis. Mereka baikan. Ya udah Cindy ditinggalin gitu aja. Di tengah hamil tuanya, dia diceraikan sama suaminya, dia kehilangan hak asuh anak-anaknya, dan selingkuhannya si Pak Riko ini juga ninggalin dia dan kembali sama istrinya. Wah, nggak habis pikir sih aku. Oke, Mover, sekian dulu kisah Oma Mau Papa pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Dan kisah yang bisa kita petik dari Cindy ini adalah kita bisa belajar kalau misalkan jangan pernah main api, mau sesulit apapun keadaan kamu, gak boleh ya kita sampai salah langkah. Dan Cindy tetap tegar, tetap kuat. Akui kesalahan kamu, gimana pun caranya. Kamu salah, tapi kamu bukannya nggak punya kesempatan buat berubah ya, tapi bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.